Bapak Ibu, malam ini saya mau ajak Anda untuk melihat satu kebenaran, menolong kita punya mindset yang baru tentang hidup ini. Ya, hidup ini kalau kita tidak paham, maka kita akan sulit. Alkitab katakan pengenal akan Allah. Sebenarnya bagaimana kita bisa mengenal Allah? Ya, pengenal akan Allah itulah hidup yang kekal. Kalau Anda melihat Alkitab di dalam Yohanes pasal yang ke-17, ya, ayat 3 dikatakan pengenalan akan Allah itu adalah hidup yang kekal. Tetapi bagaimana kita bisa mengenal Allah? Siapa yang pernah ketemu dengan Allah? Lalu, boleh lambaikan tangan? Gak ada yang pernah ketemu Allah. Gimana mau kenal? Padahal kita kata pengenal akan Allah, ya. Inilah hidup yang kekal. Nah, tuh ya, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Hidup kekal. Siapa yang mau hidup kekal? Siapa yang mau hidup kekal? Tidak ada mau. Nggak hidup kekal berarti kemana? Neraka itu ya. Siapa yang mau hidup kekal? Boleh lambaikan tangan? Nggak ada yang mau hidup kekal? Nggak dijebak kok. Hidup kekal tidak ada cara lain. Ya, bilang sama samping hidup kekal tidak ada cara lain. Mengenal Allah. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa mengenal Allah sedangkan Allah itu tidak kelihatan. Ya Pak ya? Siapa yang pernah lihat Allah? Enggak ada yang pernah lihat. Kalau ada yang mengaku dia pernah lihat Allah, sebenarnya itu ada suatu kebohongan yang besar. Ya betul. Ya, karena memang Allah tidak bisa lihat karena Allah itu roh. Akan tetapi bagaimana kita bisa mengenal Allah sedangkan Allah itu roh? Maka kalau kita punya pemahaman hanya sampai di situ, kita akan menjadi orang Kristen yang apa? Dangkal. Kata dangkal itu apa? Tidak kuat, mudah digoyahkan. Tetapi saya akan ajak Bapak Ibu untuk memahami bagaimana kita mengenal Allah. Nah, kita akan ditolong dengan firman Tuhan. Di dalam Roma pasal yang pertama, ayat yang pertama, Roma pasal pertama lagi. Roma pasal yang ke-8, saya ajak Bapak Ibu untuk membaca hanya 2 ayat saja malam ini untuk saya menghantar Bapak Ibu untuk memahami. Roma pasal yang ke-8 ayat pertama, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Bilang apa? Amin. Yang kedua, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, Bapak Ibu mesti kenal dulu kehendak Allah, saudara dan saya itu bebas. Bilang, bebas. Mengapa Alkitab mencatat bahwa kita perlu bebas? Mengapa? Kalau Alkitab mencatat Anda dan saya bebas, maka kemungkinan besar, sekali lagi, kemungkinan besar kita belum bebas. Paham? Karena Alkitab menunjukkan kamu harus bebas. Berarti kemungkinan besar kita belum bebas. Pasti Bapak Ibu akan tersinggung saya kalau saya sudah ke gereja, saya sudah ibadah, maka saya sudah bebas. Itu betul, Anda baru bisa sampai di gereja. Guru saya bilang begini, ada orang rasa dia
bebas. Ada orang rasa dia telah bebas. Ada orang rasa dia bebas. Sebenarnya dia belum bebas. Ada orang rasa dia belum bebas. Sebenarnya dia bebas. Nah, Bapak Ibu yang mana? Hah? Yang mana? Yang merasa bebas sebenarnya belum bebas. Atau merasa belum bebas sebenarnya sudah bebas. Dengar ya. Kebebasan bukanlah bicara rasa-rasa. Kalau rasa-rasa itu namanya jus duren. Cendol duren. Ya. Rasanya enak, sebenarnya bukan saya ngomong, Erna yang ngomong. Rasanya enak, kan rasa-rasa sebenarnya apa? Ya memang gak enak gitu loh ya. Nah, ada begitu banyak orang merasa dia sudah bebas, sesungguhnya dia belum bebas. Kenapa? Ada begitu banyak masih ditawan. Ya, ditawan sama apa? Ditawan sama kebiasaan lama. Kata engkong saya kalau orang Kristen ke gereja mesti kasih persembahan. Pertanyaan saya, betul atau betul? Pasti jawabnya betul Pak. Siapa yang bilang pergi ke gereja mesti kasih persembahan? Akong saya. Kalau akong itu merujuk kepada kebenaran, maka Anda harus memberikan sesuai dengan akongnya suruh. Pergi ke warung tukar uang kecil dulu. Karena zaman dulu begitu. Kita bilang apa? Beri maka engkau akan diberi. Ketika kita punya niat ingin memberi, maka kita diberi kesempatan untuk memberi. Itu pertama, kesempatan. Kedua apa? Diberi kemampuan memberi. Ya, yang kedua. Yang ketiga apa? Diberi kesediaan untuk memberi. Bukan hanya mampu memberi, tapi tersedia. Sebab Allah kita adalah Allah yang mencukupkan. Kata mencukupkan. Bagaimana maksudnya? Begitu mau cukup. Ya. Begitu mau melakukan sesuatu cukup. Bilang cukup. Nah, itu kebenaran Pak Bu. Berapa banyak orang yang selalu merasa apa? Tidak cukup. Itu namanya belum bebas. Ini salah satu contoh Pak Bu. Yang lain apa lagi? Contoh yang lain adalah ibadah. Biasa gereja itu ibadah cuma berapa? Paling lama 2 jam. Ada yang 1 jam. Psalm 21 kadang-kadang 1,5 jam. Paling lama 2 jam. Lebih dari itu pemusik sudah naik. Dari mana sih aturannya? Itu aturan gereja, liturgi. Apakah bebas? Belum. Ya kan? Kalau kita lihat Alkitab, Rasul Paulus ibadah, saya nggak tahu tuh berapa lama. Tapi yang jelas ada namanya tikus. Tikus jatuh, ngantuk dia. Barangkali lebih dari 2 jam ya. Dia dengar khotbah gitu ya. Jadi ini contoh-contoh aja. Bukan berarti kita melanggar, enggak ya. Nah, ada banyak yang terjadi, kita masih disandra oleh pemahaman. Apalagi ya, hal-hal lain itu banyak. Sebenarnya kalau dibuat seminar, itu disebut apa? Ya, disebut amigdala hijacking. Amigdala itu apa? Satu mindset kita, bagian komponen otak kita disandra, dibajak oleh stigma-stigma, ya, orang-orang yang mempunyai figur, ya. Kalau rohani biasanya pendeta. Pendeta bukan pendeta biasa-biasa, pendeta yang punya kalibernya, yang lebih senior, lebih besar gerejanya. Ya apa saja yang dia omong didengarin, ya kan? Nah, kalau kita kebiasaan dengar satu pengajaran yang sudah melekat dalam memori pikiran kita, walaupun ya itu tidak benar sesuai dengan Alkitab, manakala kita ajak melakukan sesuatu yang benar, sulit diterima.
sulit terima. Ya, itu contoh satu. Contoh yang lain lagi apa? Pelepasan. Ya, karena saya belum didoakan pelepasan, maka saya punya kemungkinan, ya, punya kemungkinan ada roh nenek moyang yang melekat. Ya, karena saya belum didoakan pelepasan, ada kemungkinan roh lama itu masih mengikat saya. Itu biasa ajaran. Ketika kita mempunyai pemahaman demikian yang sudah melekat di dalam memori pikiran kita, manakala satu hari kita mengalami sesuatu yang mirip-mirip dengan kata dia, lalu apa? Kita setuju dengan pengajaran itu. Oh iya, saya belum dilepas, maka perlu minta dilepaskan. Pas di mana Anda belajar, Anda beribadah, tidak melakukan tindakan seperti itu, pemahamannya beda, maka Anda hidup belum merasa bebas. Hidup belum merasa bebas sehingga kita mudah diombang-ambingkan. Nah, itulah sebabnya firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa yang memberi kelepasan adalah Allah. Allah melepaskan kita oleh roh. Pak, lihat ya. Allah itu adalah roh yang tidak kelihatan. Ketika Allah berfirman, maka firman-Nya tidak pernah kembali lagi sia-sia. Dia bekerja di alam roh. Itu yang pertama. Dan yang kedua, manakala Bapak Ibu membaca Alkitab. Nah, itu dia. Pengenalan akan kebenaran sama dengan pengenalan akan Allah. Sebab pada mulanya adalah firman. Firman bersama dengan Allah. Firman itu Allah. Apa firman? Allah itu meta. Ya, Allah itu meta, firman itu fisik. Maka ada istilah apa? Metafisika. Firman itu adalah sesuatu dipikirkan. Artinya apa? Dapat dipikirkan. Firman itu logos, logika, logik. Allah berpikir berarti terkonsentrasi oleh suatu pemikiran, maka itu menjadi materi, bisa dianalisis, bisa diraba. Allah berfirman jadi terang, sampai hari ini kita bisa lihat. Maka itu menjadi apa? Ilmu fisika. Tetapi di atas itu ada satu meta, namanya apa? Beyond. Tidak bisa diraba, tidak bisa direka, tapi dia ada. Lalu apa hubungan dengan kita ini? Saya simpulkan. Karena saya mau beri waktu untuk kita lakukan sebuah ekspresi. Ya, melakukan ekspresi supaya mengalami kelepasan. Manakala Bapak Ibu menghayati, tahu hayati ya? Menghayati yang tertulis itu adalah bentuk fisik. Firman Tuhan tulis itu fisik. Umpama Tuhan katakan, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan yang berbeban berat. Ada nggak di sini? Nggak ada. Tetapi yang ditulis itu ada dari zaman firman itu sampai hari ini. Mungkin miliatan orang yang secara fakta mengalami kelegaan. Berarti kalau Anda sedang mengalami sebuah persoalan dalam hidup ini, waktu Anda mengekspresikan bahwa Anda sudah dimerdekakan, aku bebas. Itu bukan kita sedang demo. Karena kita tuntut turun harga, kita tuntut sesuatu yang kita ingin minta itu. Bukan. Waktu Anda berkata, Tuhan aku bebas. Artinya apa? Anda sepakat dengan firman Tuhan. Setiap orang jadi Kristen itu karena apa? Perjanjian. Anda suka tidak suka, Tuhan berjanji, Anda percaya apa yang engkau ikat di bumi terikat di sorga.
Nah, pada waktu Anda mengatakan, aku bebas, berarti sepakat dengan yang tertulis. Dan roh yang sudah terlebih dahulu hadir, lebih cepat dari pikiran kita, dia bekerja membebaskan Anda. Maka sesungguhnya pelepasan itu, Pak Bu, tidak harus ditengking sama orang. Tetapi kan gereja juga mengajarkan tengking. Boleh. Itu namanya faktor stigmaso. Artinya apa? Seseorang yang kali pertama belum mengalami pencerahan, maka perlu dilayani dengan apa? Orang yang punya figur, para pendeta, para kanseler. Dia akan katakan, roh genit keluar. Tapi nyatanya masih genit tuh. Yang senyum mungkin punya pengalaman kali ya. Nah, Bapak Ibu, roh genit ada nggak sih? Ada. Ya, roh genit berarti roh setan pasti itu. Tetapi bukan genit artinya ya. Kalau di dalam jiwa kamu ada sesuatu yang genit dan ganjen gitu, ya roh itu masuk karena ada beri dia tempat. Paham ya? Maka kita perlu merdekakan diri kita dengan apa? Dengan kita hafal ucapkan firman Tuhan. Aku bebas, firman Allah membebaskan, maka roh itulah yang akan membebaskan kita. Aku sembuh. Pak Bu, di dalam ilmu psikologi juga ajarin begitu loh. Ya, afirmasikan. Ya, diafirmasikan. Saya kasih satu tip buat Anda. Ini pada umumnya ibu-ibu. Ya. Kenapa ibu-ibu suka ke kaca terus bersolek gitu? Kenapa? Kenapa? Hah? Karena pikiranmu pikirnya apa? Anda jelek. Anda dah beres kan? Jadi perlu diberesin kan? Siapa yang nipu Anda? Anda nipu diri Anda sendiri loh. Benar. Mungkin banyak yang tersinggung kali ya. Kan masa sih gitu be. Coba kalau Anda pengen buat Anda jadi cantik ya. Anda bilang sama diri, taruh dia di kaca. Luar biasa Tuhan beri aku cantik sekali. Itu seluruh memori, seluruh energi dalam tubuh, seluruh hormon reaksi tubuh kamu tuh langsung membentuk namanya cantik. Anda coba lihat orang yang suka, apa itu namanya? Make up ya? Make up atau make up? Yang begitu-gitu Anda ya. Anda lihat kalau sudah dikorek gitu ya. Itu kayak mobil itu ya. Udah ngelombang ya. Pori-porinya besar. Ya guru saya bilang begitu. Nah tapi saya ngajarin ini hanya sepintas saja. Bukan seminar ya. Tapi kalau yang suka dandan gimana? Boleh sih. Tapi ingat ya kalau Anda kasih bedak ya bilang. Sebenarnya Tuhan sudah berikan aku cantik, aku ganteng, supaya aku bertanggung jawab, aku rawat lagi gitu. Dari dalam, namanya apa? Inner beauty. Ya kan dia lebih baik. Ada inner healing, ada inner beauty. Tapi di dalamnya selalu bilang, gue tuh jelek banget tuh. Maka suami gue gak gitu suka di rumah, gue pengen polos. Pak Bu, sampai tebal 1 senti pun tetap aja dia gak bisa di rumah karena dalamnya belum beres. Paham kan? Nah, pengenal akan Allah adalah mengenal firman Tuhan. Katakan, Pak Allah berfirman, ya, mari datang kepadaku yang letih lesu. Berarti apa? Marilah datang kepadaku yang merasa dirinya gak ganteng, yang merasa dirinya yang lemah, yang merasa dirinya gak cantik. Tuhan akan memberikan kelegaan. Artinya apa? Ada kelepasan. Kalau itu kita lafalkan di dalam nyanyian, Roh Allah bekerja, maka di mana ada Roh Allah, di situ terjadi kemerdekaan. Paham? Nah, saya kasih waktu buat Anda. Teriak kencang-kencangnya. Bapak Ibu yang mau cantik, mau ganteng, mau kaya, mau sukses, teriak sekencang-kencangnya. Kecuali kalau Bapak Ibu puas dengan usahamu, ya nggak apa-apa, duduk saja. Biar yang suka, dia akan lakukan apa yang firman Tuhan katakan. Haleluya. Setuju? Mari pemusik ke atas. Buat Anda yang malam ini saya beri kesempatan ingin untuk memberikan sebuah reaksi ya, namanya aplikasi. Ya,
Kalau kita mendefinisikan kebenaran itu sesuai dengan firman Tuhan, maka aplikasinya kita lakukan. Ayo yang di atas turun ke bawah. Ya, kalau Anda 7 malam ini, Anda yang masih kuat, yang masih pengen lakukan sesuatu yang baik, maju ke depan sini. Saya beri kesempatan buat teman-teman kita yang di atas ini membawa kita semua melakukan sesuatu yang tidak biasa. Lakukanlah yang baru bagi Tuhan. Mari bangkit berdiri. Tuhan memberkati.